meragukan Tuhan ini. Artinya keyakinan kita masih dipertanyakan juga sama Tuhan. Tapi ya itu, kalau kita minta pertolongan Tuhan, ya kita harus dekat dengan Tuhan. Minta pertolongan tapi by phone, wah sini Tuhan tolong saya. Nah, artinya ya itu tadi, Tuhan tidak jauh kok. Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongan, tapi Tuhan ingin melihat seberapa besar kita mendatangi Tuhan dalam keadaan seperti itu. Karena sifat manusia itu biasanya datang kalau ada perlu saja sama Tuhan. Kalau lagi senang wes kok nyari, inget aja ndak. Kalau pas senang itu jangan nyari, inget aja ndak sama Tuhan. Jadi itu. Maka ketika kita merasakan kopi saja tanpa rohani ndak bisa merasakan nikmat. Coba. Yang merasakan kan ruh tuh sebetulnya. Kita kan diajari jujur kepada Tuhan, ya, kepada diri dan kepada manusia. Ya. Kalau kita tidak jujur, ya, ruwet, ya, pikiran ruwet, ya, sama Tuhan aja tidak bisa jujur, apalagi dengan diri sendiri. Menipu terus, merasa hebat, merasa kuat, merasa bisa ambil keputusan ini itu tanpa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terlalu berani manusia kadang-kadang. Punya Tuhan tapi tidak pernah minta petunjuk dari harusnya kan setiap kita mempunyai masalah, ketika kita setiap mempunyai problem, kita kan harusnya malam sholat kita minta petunjuk, istikharah, ya. Jangan main pikiran, jangan main akal-akalan, jangan main logika. Logika ini banyak menyesatkan. Istikharah, minta petunjuk sama Tuhan, minta petunjuk. Ya Allah, ketika ini baik maka dekatkan, ketika ini tidak baik maka jauhkan. Ya kan seperti, ya, maka ketika didatangkan yang baik maka akan dimudahkan. Kan seperti itu. Tuhan hanya di lisan saja. Ya, jangan sampai kita termasuk yang ketiga. Ya, datang bulan suci Ramadan banyak mengeluh, waduh mas nggak bisa makan ini. Harus sembunyi. Kan dikatakan bulan suci Ramadan itu bukan poinnya di menahan lapar dan poinnya apa sih Ramadan? Poinnya apa? Melihat sifat Tuhan tidak makan, Tuhan tidak mie. Ya wajar kalau kita haus, kita lapar. Jangan lagi menilik bahwa kita yang mampu berpuasa gitu loh. Itu kan salah satu daripada menghilangkan sifat ananiyah yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan sedang kita tidak melihat keistimewaan di dalamnya, ya. Setelah bulan suci Ramadan apa? Setelah bulan suci Ramadan Idul Fitri. Artinya ketika seseorang berhasil mengarungi perjuangan menundukkan nafsu syaitan dan hewannya, maka dia bisa kembali mensucikan yang dari awal suci ini, yang perlu perjuangan gitu loh.
Ya, oleh sebab itu sering saya katakan, kalau sudah kita tidak merasa hidup, kenapa kita masih besar merasa memiliki sesuatu yang itu sifatnya hanya titipan? Ada enggak di hati kita? Ketika kita kehilangan sesuatu, kita sedih, susah. Kalau bisa kembali. Artinya masih melekat kecintaan kita kepada sifat materi. Jangan lupa bahwa rezeki itu tidak tertukar dan sudah ditentukan. Inilah kita harus kembali pada keimanan, totalitas kepada Tuhan. Jangan mengkhawatirkan rezeki, asal sholatmu benar gitu loh. Maksudnya Tuhan itu jangan menjadi manusia yang abu-abu. Ini sholatnya setengah-setengah, habis sholat maksiat, sholat maksiat, sholat maksiat. Ya Allah, ya Robbi. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini persiapannya, ini pedangnya. Pedangnya apa? Yang namanya hati-hati. Munculnya sifat nafsu 4 yang nanti akan menggoda kita di dalam menjalani bulan suci Ramadan. Kan seperti itu toh. Kan maka sudah diajarkan ketika kita sudah tidak merasa hidup, kenapa hati kita ini masih tercampur? Ya, yang namanya cinta itu tidak mau dicampur Tuhan itu. Ya. Yang namanya kolbu itu kan sudah meliputi ruh. Itu kalau diisi ya dengan dua sisi. Yang pertama sisi ketuhanan, yang kedua sisi keduniawian materi, maka tidak akan bisa tercampur di dalam satu wadah yang bersih. Karena tidak boleh dicampur. Hatimu itu untuk siapa? Hidupmu untuk siapa? Inna sholati wa nusuki wa mahmaya wa ma, katanya lillahi. Lilahnya ini di ucapan saja. Hidupku, matiku, sholatku hanya untuk tapi berani seperti itu. Berani kah? Ya? Kalau berani kita harus meninggalkan semua hal yang kita senangi selain Tuhan. Itulah. Kita harus melenyapkan sifat-sifat yang garis besarnya sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Berani ndak? Ini berkorban untuk menyekolahkan anak tinggi-tinggi, keluar uang jutaan, ratusan. Berani. Menyekolahkan anak tinggi-tinggi itu berani. Untuk apa? Anak-anak sekolah. Untuk lulus. Melalui apa? Melalui ujian-ujian supaya bisa naik ke, ya kah? Nah ini kita dimintai berkorban yang namanya waktu, tenaga, pikiran. Nah, kita kok masih hitung-hitungan sama Tuhan. Giliran kita memperjuangkan anak istri kita, mati-matian. Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam untuk membahagiakan suami, untuk membahagiakan istri, untuk membahagiakan anak. Terus pertanyaannya, kapan engkau membahagiakan Tuhanmu? Gitu loh. Itu pertanyaannya. Karena semua itu kan hakikatnya yang memberi kebahagiaan kan Tuhan. Wong istri yang memberikan Tuhan, anak yang memberikan Tuhan. Ya, kendaraan yang memberikan Tuhan, hidupmu saja yang memberikan Tuhan. Kok nggak pernah menyenangkan Tuhan ini? Hidup semau-maunya. Maka panakan ketujuh sifat itu tadi ya. Nanti kita menjelang Ramadan jangan ada lagi niat setengah-setengah ya di dalam menjalani bulan itu. Jangan sampai terbersit kita melakukan hal sesuatu yang tidak disenangi Tuhan ya. Bisa harus tekadnya harus kuat. Ini keberhasilan loh ya. Jangan sampai kita kencang di filosofi Yahudi ya, tapi tidak kencang di filosofi ketuhanan. Filosofi ketuhanan apa? Waktu adalah
ibadah. Ketika ada waktu artinya ada napas. Ketika ada napas artinya harus ada itu menunjukkan kesyukuran kita kepada Tuhan kita. Jadi manusia jangan semaunya. Itu tadi saya bilang, jangan setengah-setengah jadi manusia. Kalau berani, nah begitu. Kalau takut harus mengenal diri. Karena adanya rasa takut belum mengenal karena yang takut itu bukan dari sisi ketuhanan. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan manusia yang pertama, yang menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, memperbanyak amal ibadah lillahi ta'ala. Jangan mengharap pahala lagi, ya. Ingat, kenapa dikatakan? Karena kita mempunyai adab. Adab ialah rasa malu. Rasa malu itu seperti apa? Bagaimana kita mengharap pahala sedang kita tidak pernah melakukan ibadah itu? Bagaimana kita mengharap pahala? Sedang yang tarawih, yang sholat, yang tadarus, yang sholat sunnah, siapa? Hakikatnya ialah zat dan sifat Tuhan itu sendiri yang memuji kebesarannya, bukan kita lagi. Sudah dikatakan, jasad tidak akan pernah bisa berdiri menyaksikan kebesaran Tuhan tanpa disertai sifat yang nyatanya di dalam diri menjadi ruhani. Dinyatakan keluar masuk dia, dikatakan napas. Mesra ke batang tubuh, akhirnya bisa berbagai-bagai dan bergerak ke. Bagaimana kita mengharap pahala? Artinya kita tidak mempunyai rasa malu. Mengerjakan enggak, minta iya. Jadi kalau tadarus ya nggak perlu kencang-kencang ya speakernya. Yang dikhawatirkan ketika kita mendengar suara kita sendiri bagus, yang dikhawatirkan masuklah supaya membisikkan hal sesuatu yang akhirnya ditakutkan menimbulkan rasa sombong. Ibadah itu yang paling baik ialah yang disembunyikan. Bukan tidak boleh dikeluarkan, bukan. Boleh kalau itu untuk memotivasi umat, boleh, silahkan, nggak dilarang. Tapi khusus kita yang sudah paham hakikat diri, alangkah baiknya. Al-Quran itu apa sih? Kenapa di bulan suci Ramadan kok diutamakan? Dirimu itu loh muliakan. Dirimu itu siapa? Bukankah dirimu itu tajalli Tuhan melalui sifatnya? Kenapa seorang yang membaca Al-Quran nanti bisa diazab dengan Al-Quran itu sendiri? Ketika membaca, dia tidak memahami, dia tidak mengamalkan, dia tidak berperilaku seperti Al-Quran. Ya, hati-hati. Dikira mudah gak baca Al-Quran? Baca Al-Quran harus siap mempunyai pribadi seperti Rasulullah, karena pribadi Rasulullah mencerminkan Al-Quran. Berani baca berarti berani taat sama Tuhan. Berani baca harus berani bersih hati kita. Berani baca, berani mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupan keseharian kita. Ya, hati-hati. Tidak sekedar tadarus, dibaca tidak diamalkan nanti diazab juga. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan momen nanti di bulan suci Ramadan, ya. Ini pesan dari perguruan.
bahwa setiap murid diharapkan bisa berhasil di dalam menjalani latihan ini, dikatakan latihan pembersihan jiwa daripada kekotoran, kekeruhan, ruhani atau batiniah kita. Jadi itu momen pelatihan untuk membentuk pribadi yang dikatakan insan kamil kamil, mengembalikan hak Tuhan kepada Tuhannya, ya. Jangan lagi hak Tuhan kita akui, ya, seperti itu. Jangan lagi ketika kita rajin traweh lalu merendahkan orang yang kelihatannya dia jarang buyar nanti semuanya. Fokus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menilai siapapun. Fokus ke diri kita, bagaimana kita ini memperbaiki diri kita. Tadi saya katakan, kalau kita belajar beriman jangan setengah-setengah, hati-hati, ini berbahaya. Orang menyeberang aja kalau setengah-setengah tidak selamat kok. Apalagi kita, kalau kita sudah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan nanggung-nanggung. Tapi yang benar hijrahnya, jangan pas maunya dijalani. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.